Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Feni Francisca Serandria dengan NIM 200303082, kelas C semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada malam hari ini saya akan membahas tugas mereview makalah ketiga mata kuliah Sosiologi Komunikasi tentang konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Baik, saya langsung pada intinya saja. Yang pertama, konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Konstruktivisme sosial adalah salah satu pendekatan teoritis yang paling menonjol dalam ilmu sosial. Mengatasi konstruktivisme sosial sebagai paradigma dan mendiskusikan potensinya untuk pertanyaan terkini dalam teori sosial. Penulis yang berkontribusi menunjukkan berbagai pemahaman budaya dan rumusan teoritis yang akan ada konstruksi sosial. Bidang penelitiannya yang berbeda dan ilmu baru yang menjanjikan referensi untuk penelitian masa depan yang disajikan dalam perkembangan terbaru sesuai sebuah studi tentang pentingnya sebuah karya yang membentuk paradigma di sosiologi pengetahuan internasional. Yang kedua, teori konstruksi sosial dalam realitas dan penerimaannya. Manfred Parsing mengeksploitasi asal-usul Berger dan Luhmann Ories dalam iklim intelektual antar parang wina dan impetus untuk paradigma interpretatif melalui perantara Alfred Schutz. Dengan demikian, Parsing tidak membatasi sejarah intelektual kepada Weber, Husserl, Bergson, Schutz, Berger, Luhmann yang terkenal. Tradisi sebaliknya, ia memberikan peta intelektual yang lebih luas. Martin Edres menekankan perspektif integratif dan konstruksi sosial aktivisme yang bertumpu pada tiga paradigma yang menghubungkan saluran sosial proses berkomunikasi, menafsirkan dan mengeminasi dan bertindak. Edres mengidentifikasi konstruktivisme kumulatif, sosiologi Fation dan evaluasi dan teori praktek sebagai kelanjutan dari paradigma yang memperdalam bagian tertentu ide dari komparasif yang mendasar Berger. Silkstedt mendemonstrasikan keberhasilan sosiologi pengetahuan perspektif tentang arsitektur dan dunia objek. Dia berpendapat seperti itu di ruang terbangun dengan mengacu pada Berger dan Luhmann membentuk untuk berguna sebagai objektivitas material yang menangani proses eksternalisasi dan internalisasi dengan cara tertentu. Trevor Pins menegaskan bahwa ada dorongan radikal yang menginformasikan semua pekerjaan dilakukan dengan di bawah mantel konstruktivis dan radikal. Ini impuls mungkin lebih penting dari label spesifik yang digunakan. Kontra sosial struktur teknologi muncul langsung dari sosiologi ilmu pengetahuan sebelumnya. Perkembangan terakhir dari konstruktivis. Hubert Knobloch membahas pembentukan pendekatan baru yang dimilikinya kemudian disebut konstruktivisme kumulatif. Karena teori konstruksi adalah titik awal dari pendekatan ini, dia pertama memberikan ringkasan dari tesis utamanya seperti sketsa resepsi konstruksi sosial realitas. Di bagian kedua kontribusinya menunjukkan buku tersebut membentuk konsep konstruksi sosial secara internasional dan yang menjadi titik acuan untuk beberapa langkah akademis selanjutnya yang dibahas secara singkat saat Berger dan Luhmann menghentikan menggunakan pekerjaan mereka pada teori konstruksi sosial hanya dalam beberapa tahun. Gerakan-gerakan ini juga berkontribusi pada penyempurnaan teoritisnya, menghubungkannya teori yang muncul kemudian seperti teori pasca skulptural
wacana, praktik, dan subjektivitas. Solusi Popper, pemalsuan dan konvensionalisme. Karl Popper yang berbeda di pinggiran lingkaran Wina membuat drama potongan T untuk ide-ide yang mencoba untuk menemukan cara metodologis bersih untuk maju menjadi kebenaran murni. Menurutnya, tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menghasilkan keamanan pengetahuan baru, dan tidak akan pernah ada pengangguran tidak membuahkan hasil untuk generasi pengetahuan baru, dan semua pertimbangan tentang induksi atau bagaimana bias lajang yang pengalaman dan pengamatan mengarah pada hipotesis umum yang benar. Seperti yang kita ketahui sekarang, pemalsuan Popper tidak memecahkan masalah pengetahuan. Kalimat pemalsuan juga merupakan pernyataan awal di dalamnya. Sama tidak adanya dengan pernyataan verifikasi mereka serta teori sebenarnya. Mereka juga hampir konvensional atau mirip dengan proses induksi yang masuk akal. Setelah mengikuti semua pekerjaan Popper, di manakah kita akan sampai pada akhirnya? Kami menemukan diri kami dengan Paul Feyerabend pada tahun 1924 sampai 1994, filsuf Austria lainnya dan eksponen. Berikutnya, solusi Hayek, evolusi pesanan. Friedrich von Hayek mengembangkan karya Ludwig von Mises menemukan dan mengatasi tentang ilmu ketika ia ikut serta dalam diskusi tentang perencanaan ekonomi kolektivis. Sosialis dihadapkan dengan celaan itu sistem ekonomi terencana tidak dapat bekerja secara efisien, menunjukkan keseimpersamaan antara teori perencanaan dan teori ekuilibrium umum. Sana tidak ada perbedaan antara sistem jika manajer sosialisasi rasional sekutu menghadapi sinyal penawaran dan permintaan. Hayek menentang argumen dalam serangkaian studi di mana dia mengembangkan pentingnya ciri-ciri khas pengetahuan dan pandangan ini. Pengetahuan bukan sekadar informasi mation yang biasa disampaikan dan ditularkan. Pengetahuan sosial bersifat lokal, pengetahuan pribadi dan implisit. Berikut solusi Husserl berubah. Solusi Husserl dan akibatnya sudah terkenal. Jadi saya bias singkat ini dimulai dengan upaya Aristotelian untuk mendasarkan atau empiris dan teoretika pengetahuan tentang pengalaman sehari-hari untuk membuat perbedaan diversity, melambangkan objek memilih perspektif yang patut dicontoh dan merupakan tubuh dari pengetahuan dalam kerangka proto-sosiologis. Titik awal adalah perspektif pengalaman tertentu tentang diri sendiri, tentang tuduh dan perasaan seseorang. Akumulasi dan penataan pengetahuan semacam ini terkait dengan kenyataan melalui pengalaman, kegunaan praktis, dan keberhasilan tindakan. Kemudian Fremdversen, hubungan dengan orang lain, ikut bermain. Kami menganggap kesamaan. Kami menyadari kemiripan setidaknya cukup untuk alasan penting. Selangkah demi selangkah, tubuh pengetahuan dibentuk yang memungkinkan untuk memahami dunia dan bertindak di dalamnya. Yang berikut mempresentasikan perkembangan teoritis. Saya tidak biasa menjelaskan lebih jauh tentang lanskap teori saya. Tidak hasil akhir tanda dapat ditambahkan bagaimanapun. Pertama adalah tentu paradigma sosial konstruktivisme dengan cara yang longgar. Itu tumbuh dari diskusi ilmiah. Dia terbelum Vienna. Alfred Schutz adalah tokoh sentral di dalamnya. Emigrasi ke Amerika Serikat menghasilkan penambahan wawasan sosiologis dari tradisi Amerika dengan efek jangka panjang yang menentukan, terutama setelahnya Berger dan Luhmann ikut bermain.
Keduanya adalah beberapa kelompok teoritis di lingkaran itu yang berfungsi dengan asumsi dasar yang sama atau serupa, setidaknya dengan Fasion, dan beberapa di antaranya ekonomi Austria yang bekerja sama asumsi dasar. Masalah pengetahuan Hayekian semacam sosiologi ketidaktahuan harus menjadi perhatian khusus. Teori rasional interpretif memiliki sejauh ini belum dipahami. Konstelasi pada tahun 1959. Pada bagian ini, izinkan saya menggambarkan konflik sosial dan intelektual yang unik. Konstelasi asal Deskoll Konstruction, konstelasi yang memiliki mengherankan belum pernah ditangani sebelumnya. Saya menyebut tahun 1959 sebagai titik balik dalam sejarah sosiologi pengetahuan. Ini sangat intim meskipun dengan cara yang berbeda, terkait dengan tidak penulis Alfred Stutz, Kohlhardt, Wolff, dan Talcott Parsons. Tanpa diragukan lagi, ini adalah tahun yang menonjol di mana perkembangan program Berger dan Luhmann. Di atas segalanya, pada tahun 1959 adalah tahun keempat yang terlewatkan. Sesaat sebelumnya kematian Alfred Stutz diundang untuk mempresentasikan gagasannya tentang sosiologi pengetahuan dalam simposium ISA atau International Sociology Association. Dia menolak undangan tersebut pada awal Februari karena kondisi fisiknya. Baik Bapak, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.